Inilah stasiun kereta api di Indonesia pertama kali dibangun, yaitu Stasiun Tanggung. Dulu penulisannya adalah Tangwing. En Leiden. Een oude suikerfabriek en imposant fort, een verlaten station. De belangstelling voor cultureel-historisch erfgoed is de laatste jaren enorm gegroeid. Ruim 125 jaar geleden, in 1867, werd in Indonesië de eerste spoorlijn geopend, van Semarang naar Tanggung. De allereerste spoorwegstations, eerst op Java, later ook op Sumatra, waren monumentjes van eenvoud en soberheid, ontworpen en gebouwd door Nederlanders, in de tijd dat de Republiek Indonesië nog als Nederlands-Indië deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden. Java en, in mindere mate, Sumatra staan er nog vol mee. Gelukkig maar, want dat heeft mij de gelegenheid geboden vast te leggen wat er ooit is gebouwd. Geen overbodige luxe, want vrijwel al het archiefmateriaal dat bestaan moet hebben is verloren gegaan. Ik hou van stations. Waar ik ook ben, ik moet altijd eerst het station zien. Waar kan ik heen, hoe laat, hoe vaak? Ik word erheen getrokken als een kompasnaald naar het noorden. Alleen al die geuren, stoom en rook, diesel en vet, de schroeilucht van ijzer op ijzer. En die geluiden die je alleen op een station hoort, geroezemoes, knarsende remmen, het kanetteren van de bovenleiding, het geklak van wisseltongen, het kloksignaal en fluitende locomotieven. Mijn passie voor stations voerde mij naar Indonesië. Geen toeval, ik ben er geboren en mijn vader werkte er bij de Staatsspoorwegen. Maar het is niet alleen mijn liefde voor Indonesië die me langs de stations van dit eilandenrijk voerde. Het is ook de behoefte juist in dit land de stations voor vergetelheid te behoeden. Er is zo weinig over bekend. Boeken GENOEG over stations in Nederland en andere Europese landen, zo mogelijk nog meer over treinen in de hele wereld, ook Indonesië, maar de sta. Pabrik gula tua, benteng megah, stasiun terbengkalai. Minat pada warisan budaya sejarah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 125 tahun yang lalu, pada tahun 1867, jalur kereta api pertama di Indonesia dibuka, dari Semarang ke Tangwing. Stasiun kereta api pertama di Jawa, kemudian juga di Sumatera, adalah monumen kesederhanaan dan penghematan, dirancang dan dibangun oleh Belanda, pada saat Republik Indonesia masih bagian dari Kerajaan Belanda sebagai Hindia Belanda. Jawa dan, pada tingkat lebih rendah, Sumatera masih penuh dengan mereka. Untungnya, karena itu memberi saya kesempatan untuk merekam apa yang pernah dibangun. Bukan kemewahan yang tidak perlu, karena hampir semua bahan arsip yang seharusnya ada telah hilang. Saya suka stasiun, dimanapun saya berada. Saya selalu harus melihat stasiun terlebih dahulu. Kemana saya bisa pergi? Jam berapa? Seberapa sering? Saya tertarik padanya seperti jarum kompas ke utara. Hanya bau itu, uap dan asap, diesel dan minyak, bau besi yang menyengat pada besi, dan suara-suara yang hanya Anda dengar di stasiun. Dengungan, deri tram, derak kabel di atas kepala, klik lidah satelit, sinyal jam, dan lokomotif bersiul. Kecintaan saya pada stasiun membawa saya ke Indonesia. Tidak ada kebetulan. Saya lahir di sana dan ayah saya bekerja untuk kereta api negara di sana. Tapi bukan hanya cintaku pada Indonesia yang membawaku melewati stasiun-stasiun Nusantara ini. Ada juga kebutuhan untuk menyelamatkan stasiun dari terlupakan, terutama di negara ini. Jadi sedikit yang diketahui tentang hal itu. Buku cukup tentang stasiun di Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Jika mungkin lebih banyak lagi tentang kereta api di seluruh dunia.
termasuk Indonesia. Tetapi stasiun Mengenal sejarah perjalanan kereta api di Indonesia tak terlepas dengan kepentingan penjajah Belanda terkait ketersediaan sarana angkutan umum yang cepat dan memadai. Dibangun mulai pertama kali di Desa Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sarana transportasi massal, yakni kereta api, menjadi pilihan yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Ditandai dengan keberadaan stasiun Tanggung, yakni stasiun yang diberi kode perusahaan PT Kereta Api KAI dengan ketinggian sekitar 20 meter di atas permukaan laut. Stasiun Tanggung dalam pelayanannya masuk wilayah daerah operasi 4 Daop 4 Semarang. Teman-teman, tahukah kalian mulai kapan stasiun-stasiun dan rel kereta api di Indonesia ini mulai awal dibangun? Dan terlebih dahulu, di manakah awal dibangun stasiun kereta api di Indonesia? Sebelum kita membahas tentang stasiun-stasiun dan rel kereta api di seluruh Indonesia, jelas kita semua tahu bahwa stasiun kereta api di Indonesia awal dibangun oleh bangsa Belanda atau pada saat penjajahan Belanda di Indonesia. Kita semua mendengar dan mengetahui dari sejarah bahwa bangsa Indonesia ini dijajah oleh Belanda lebih kurang 3,5 abad lamanya. Waktu yang sangat lama ya teman-teman. Dan dijajah oleh Jepang lebih kurang 3,5 tahun lamanya. Kalau dipikir dan kita renungkan, ada untungnya juga ya teman-teman. Sehingga kalau tidak, kita masih kerepotan juga untuk membangunnya. Dan mulai kapan juga kita mulai membangunnya? Sedangkan kita di awal setelah merdeka tahun 1945, maka pada tahun 1948 kita disibukkan dengan pemberontakan seperti Permesta, PRRI, pemberontakan PKI tahun 1948, pemberontakan DITI, pemberontakan GAM, pemberontakan OPM, pemberontakan RMS di Maluku tahun 1950, dan terbesar adalah pemberontakan G30S PKI tahun 1965. Oleh karena itulah teman-teman, intinya kita patut berterima kasih kepada mereka, terlebih kepada bangsa Indonesia sebagai para pelaksana yang membangun stasiun-stasiun dan rel kereta api di Indonesia ini. Mudah-mudahan mereka dicatat oleh para malaikat sebagai amal yang baik, dan tentunya mendapat balasan yang setimpal oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, marilah kita berdoa untuk mereka. Jadi, inilah teman-teman stasiun pertama yang dibangun di Indonesia, yaitu Stasiun Tanggung. Dulu namanya adalah Halte Tanggung, yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1867. Dan bandingkan, coba perhatikan ini. Adalah gambar yang diambil oleh Dr. Andes L.F. Pflugger pada tahun 1979 sampai 1992. Sudah mengalami perubahan bentuk dan bangunan dan ornamen-ornamennya. Berarti mengalami suatu perubahan atau renovasi. Entah pada tahun berapa direnovasinya. Bandingkan teman-teman, ini adalah video yang diambil oleh channel Maypi Pranowo tahun 2017. Dan bandingkan juga teman-teman, ini adalah gambar yang diambil oleh Wikipedia pada tahun 2021. Artinya, Stasiun Tanggung, gambar yang diambil oleh Dr. Andes L.F. Pflugger pada tahun 1979 sampai 1992 tidak banyak mengalami perubahan. Sepertinya hanya dicat saja dan ditambah pohon-pohon dan taman yang diperindah. Teman-teman, semoga saja pemerintah mempunyai kiat mempertahankan suatu bangunan-bangunan peninggalan zaman Belanda atau pada saat penjajahan zaman Belanda, sehingga generasi muda mempunyai gambaran dan wawasan tentang sejarah bagaimana sebenarnya perjalanan bangsa Indonesia ini ada, dan mulai kapan berdirinya dan tegaknya suatu bangsa, dan jangan sampai mengotorinya dengan tindakan-tindakan merugikan bangsa Indonesia ini. Karena sebenarnya bangsa Indonesia ini merdeka adalah karena pengorbanan para pejuang-pejuang bangsa
yang telah mengorbankan harta, keluarga, bahkan adalah nyawa-nyawa mereka sehingga kita menjadi bangsa yang besar seperti sekarang ini.